Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Pagi ini kita sudah bertemu kembali di pembelajaran PKN. Walaupun minggu lalu sebenarnya minggu lalu kita tidak di dalam ruang Zoom, tetapi di dalam kegiatan pembelajaran melalui voice note. Oleh karena itu hari ini kita kembali ke ruang Zoom, tapi nanti pada ruang Zoom ini kita akan membahas tentang materi-materi yang minggu lalu yang sudah dibahas. Kemudian nanti akan Bapak sedikit menjelaskan tentang materi-materi bagaimana pelaksanaan Pancasila. Oh iya, satu lagi anak-anak sekalian, silakan nanti setiap pembelajaran dengan Bapak mohon untuk menghidupkan semua kamera. Karena sebagai syarat untuk pembelajaran kita semua menghidupkan kamera tanpa terkecuali. Kalaupun memang mungkin ada yang belum mau menghidupkan kamera, mohon konfirmasi karena Bapak pengen lihat nih entah mau bagaimana bentuknya, seperti Elsa, kata Elsa belum mandi dan lain sebagainya. Tidak masalah, yang penting kalian menghidupkan kamera terlebih dahulu, kemudian semuanya tidak ada yang mematikan kamera, semua menghidupkan kamera semua supaya nanti pada saat Bapak screenshot semua terlihat jelas. Itu ya, paham semua ya? Oke, sudah dihidupkan semua kamera, ditampakkan saja, tidak masalah. Akan Bapak, oke, kita sebelum kita mulai kita ambil sesi foto dulu sebelum nanti Bapak nanti akan Bapak kirimkan ke grup kalian masing-masing. Oke, siap ya? Oke, menghadap ke kamera semua, senyum yang manis semua. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, Ayu Cynthia ternyata nyumput, dia tidak mau difoto. Baik, anak-anak sekalian, selamat pagi semuanya. Apa kabar ya? Mudah-mudahan baik semua. Melinda baik ya. Elsa baik, Siti Rohmadesi, Tia Adila. Halo yang bisa mendapatkan door prize minggu lalu, Tia. Selamat ya Tia ya. Walaupun nggak banyak dari Bapak, tapi mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kalian. Kemudian nanti mudah-mudahan minggu ini, sebenarnya minggu ini Bapak juga sudah pengen memberikan door prize lagi. Sudah Bapak siapkan lagi door prize, tapi karena memang door prize-nya tidak terlalu belum Bapak siapkan. Mudah-mudahan minggu depan Bapak siapkan door prize yang luar biasa untuk kalian semua. Dan nanti pada saat pengambilan door prize, nanti juga door prize-nya bisa berubah-ubah, bisa berupa pulsa, bisa berupa pakai voucher, pakai data dan lain sebagainya. Baik anak-anak sekalian, kita mulai materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran kita dari awal sampai dengan akhir nanti diberkahi, kemudian mendapatkan pengetahuan yang layak. Tidak seperti pembelajaran yang biasa kita lakukan sebelumnya. Artinya setelah tatap muka secara virtual ini mudah-mudahan nanti akan ada ilmu yang mudah kalian dapatkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Oke, Bapak pengen tahu nih angkat tangan ya nanti yang perwakilan dari 91. Coba angkat tangan ya 91. Wah banyak ya, ada Intan tuh, ada Ayu Cynthia, oke ada Melinda, ada Raihan, ada Evi, Elsa. Baik, dari 92 kelas saya, kelas Bapak, mana anak-anak Bapak nih? 92 ini. Jangan-jangan belum ada ini. Wah, ada 92 ini. Masa mau 92? Waduh, ada Kristi tuh. Good, bagus Kristi. Anak saya satu-satunya ini Kristi. Mana lagi nih? Oke, 93. Mana 93? Ada 93? Perwakilan 93 ada? Oke, Dea Ayu Puspita. Good, bagus Dea. Oke, perwakilan dari 94. Ada dari 94? Belum? Belum hadir. Oke, mudah-mudahan nanti dapat bisa bergabung ya. Oh, itu ada Yohana. Halo Yohana. Pagi Yohana, sehat Yohana? Sehat ya? Oke, mudah-mudahan dapat bergabung terus sampai nanti terakhir Yohana. Oke, good. Baik, anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak izin share ya materi kita pada pagi hari ini. Oke, sudah nampak ya ini di layar kalian. Nah, baik. Anak-anak sekalian, kalau 2 minggu yang lalu kita kan sudah berbicara tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama apa penerapan Pancasila dari masa ke masa? Masa pertama apa? Masa sebelum awal-awal kemerdekaan. Artinya masa awal-awal kemerdekaan ini kan kemarin banyak sekali tantangan dalam pelaksanaan Pancasila. Mulai dari apa ini? Ada banyak pemberontakan PKI di Madiun. Ingat di kuis kemarin ada pemberontakan DITII, ada APRA, Andi Aziz, pemberontakan MRS dan lain sebagainya. Artinya di masa awal-awal kemerdekaan ini memang pelaksanaan Pancasila itu sangat banyak sekali tantangan.
Karena di awal-awal kemerdekaan inilah awal-awal di mana Pancasila itu ingin dilaksanakan, tetapi banyak sekali halangan rintangan. Termasuk diantaranya pemberontakan PKI yang dulu awal-awalnya, yang siapa pemimpin PKI pada tahun 1948 dulu? Ada di soal kemarin, ada siapa namanya? Muso. Muso ini adalah pemimpin PKI pertama yang pada saat pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Nah, anak-anak sekalian, di masa pelaksanaan di Pancasila di masa awal kemerdekaan, setelah banyak pemberontakan, ya kan, banyak sekali pemberontakan, ini penerapan Pancasila ini cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Kemudian hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintah. Ini awal-awal kemerdekaan. Nah, kemarin yang Bapak berikan voice note ke kalian semua itu adalah awal masa Orde Lama. Orde Lama ini di tahun berapa Orde Lama ini? Kepemimpinan siapa nih Orde Lama? Bapak Soeharto. Kita lewatkan di sini. Oke, Bapak Soeharto. Termasuk diantaranya ini salah satu peristiwa pemberontakan G30 SPKI ini di awal kemerdekaan ya. Di awal kemerdekaan. Kenapa? Ini ada pemberontakan G30 SPKI oleh para pemberontak. Nah, di sini kalau kalian lihat anak-anak sekalian bahwasannya banyak sekali pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Tetapi pada hakikatnya, yang pada saat masa Orde Lama, yang paling terkenal itu mungkin ini adalah peristiwa G30 SPKI, di mana ada beberapa jenderal yang diculik, kemudian yang dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang sumur buaya. Dan ini, gambar ini adalah salah satu monumen memperingati tentang wafatnya ketujuh jenderal dengan satu perwira yang dibunuh dan dibantai di dalam lubang sumur buaya. Anak-anak kalian sekalian, mungkin anak-anak sudah pernah nonton filmnya ya. Kalau belum, nanti pada suatu saat nanti akan Bapak tontonkan ke kalian. Nanti kita saksikan bersama-sama bagaimana peristiwa G30 SPKI ini, kejamnya G30 SPKI. Ada timbul pertanyaan nih seperti ini. Pak, kenapa si 7 jenderal itu dibunuh? Kenapa 7 jenderal itu dibantai? Anak-anak sekalian, 7 jenderal yang ada pada masa di Orde Lama di tahun 1965 ini adalah 7 jenderal yang menjadi fitnah para orang-orang PKI. Kenapa? Mereka difitnah untuk menguasai melengsarkan Presiden Bung Karno. Jadi pada saat itu tuh fitnah itu sudah ada. Jadi Bung Karno pada saat jadi presiden, nah orang-orang jenderal-jenderal kita ini pada saat itu kan ingin memperingati hari jadi TNI tanggal 5 Oktober, ya kan? Nah, pada saat itu, sebelum tanggal 5 Oktober itu, mereka ini difitnah. Nanti jangan-jangan di para TNI ini, pada saat acara pelaksanaan hari ulang tahun TNI, ya kan, memperingati TNI, mereka ingin melengsarkan Soekarno dan ingin menguasai Indonesia. Dan ini menjadi fitnah yang sangat luar biasa. Kemudian digembar-gemborkan ke masyarakat. Sehingga apa yang terjadi? PKI menculik para 7 jenderal ini, kemudian dibunuh. Ya, kalau kalian mungkin pernah mendengar ceritanya ya, bagaimana penyiksaan dan lain sebagainya di dalam pembantaian para 7 jenderal ini. Tapi alhamdulillah ini menjadi sejarah yang luar biasa untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini kalian harus paham. Ini peristiwa di masa penerapan Pancasila di masa di Orde Lama. Setelah dari awal kemerdekaan, kemudian di masa Orde Lama, minggu ini kita akan berbicara masalah penerapan Pancasila di masa Orde Baru. Ingat masa-masanya apa saja? Satu, tahapannya awal kemerdekaan, kedua Orde Lama, ketiga Orde Baru, yang ini yang akan kita bahas, keempat nanti ada masa reformasi. Kalau saat ini kita masa apa? Masuk masa apa ini? Kita masuk di masa era reformasi. Oke, good. Nah, sekarang kita bahas di penerapan Pancasila masa Orde Lama. Di Orde Baru. Orde Baru ini dimulai ketika Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden kedua Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 22 Mei kalau tidak salah, 21 Mei 1967. Awal pada saat Presiden Soeharto diangkat, maka disitulah pergantian dari masa Orde Lama masuk ke masa Orde Baru, di mana Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Harapannya sih seperti itu, karena pada masa Orde Lama, ya kan, masa Orde Lama itu kan banyak terjadi peristiwa-peristiwa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pancasila. Mulai tadi yang Bapak katakan ada
pemberontakan G30 SPKI, kemudian pembantaian dan lain sebagainya, yang ingin mengubah Pancasila dan mengubah Undang-Undang Dasar sebagai ideologi negara kita. Nah, di masa Orde Baru, ketika zamannya Pak Soeharto, harapannya Pak Harto ini menginginkan bahwasanya Pancasila sudah kembali dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu murni dan konsekuen. Artinya pelaksanaannya harus sudah benar-benar terlaksana. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Apakah memang benar-benar sesuai dengan harapan ataukah sesuai dengan visi misi yang sudah diharapkan oleh Pak Harto tadi? Kita lihat sama-sama. Masa 1966 hingga 1998 disebut sebagai Orde Baru. Nah, anak-anak ingat ini masa Orde Baru ini. Ini diingat supaya nanti pada saat ada pelaksanaan kuis dengan door prize lagi, siapa tahu kalian bisa dapat ya kan, ya minimal yang mau dicatat silakan catat, ya tidak masalah. Yang penting kalian sudah ada gambaran tentang materi kita. Orde Baru itu masanya antara 1966 sampai dengan 1968. Ini disebut Orde Baru. Reformasi itu 1998 sampai dengan saat ini, ya Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan ini yang seperti dikatakan tadi, harapan di Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kebebasan berpolitik juga dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja, P3, Golkar, dan PDI. Anak-anak sekalian, kalau sekarang ada yang tahu nggak berapa sih jumlah partai yang ada di Indonesia saat ini? Berapa? Banyak ya, banyak. Nggak bisa kita sebutkan, kalau mau menyebutkan 30-40 banyak sekali. Bahkan ada banyak partai-partai yang mungkin saat ini belum tersosialisasikan ke masyarakat, tapi sudah ada partainya. Tapi di zaman Orde Baru itu partai politik itu hanya ada 3. Tetapi yang paling berkuasa pada saat itu, Bapak ingat pada saat itu Bapak masih sudah lahir di zaman Orde Baru 98, karena Bapak lahir sekitar tahun 89-90 ya, sekitaran itu Bapak sudah ada, Bapak masih jadi Bapak mengalami masa Orde Baru. Jadi memang pada masa Orde Baru ini hanya ada 3 partai besar ini, ada P3, ada Golkar, dan PDI. Tapi pada saat itu penguasanya partainya adalah Golkar, golongan karya, itu pada zaman Orde Baru, karena Bapak Harto adalah orang Golkar. Nah, ini di Orde Baru. Kita lihat di sini, artinya apa? Kalau kita lihat di sini, penerapan Pancasila sudah terlaksana belum? Cuma ada 3 partai ini. Sedangkan di Pancasila itu kan ada yang namanya kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya masyarakat diberikan kebebasan dong, ya kan? Bisa mendirikan partai, bisa membuat partai. Tapi pada saat itu tidak ada partai yang berkuasa, itu hanya 3. Dan tidak ada partai-partai parpol yang lain di masa Orde Baru. Kemudian masa Orde Baru juga membatasi kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Sejumlah surat kabar dan majalah dipredel dan dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Ada yang paham nggak ini maksudnya apa artinya? Masa Orde Baru juga membatasi kebebasan pers. Artinya pers itu tahu pers, tahu ya pers ya, wartawan-wartawan, surat kabar berita dan lain sebagainya. Itu pada zaman Orde Baru itu dibatasi kebebasannya. Artinya mereka memberikan pemberitaan kepada masyarakat itu ya tidak boleh sembarangan. Jadi ketika mereka memberitakan tentang kejelekan pemerintah, mereka memberitakan keburukan pemerintah pada zaman itu, maka pers pada zaman itu dikatakan pengkhianat dan itu dilarang. Maka bisa ditangkap anak-anak. Makanya pada zaman itu, pada zaman Orde Baru, zaman Pak Harto, di zaman itu ya, di tahun 1966 sampai 1998 itu pers tidak terlalu bebas. Dulu kalau ada yang kayak kita gini nih di kelas gini kan, tiba-tiba nih kalian misalnya mengkritik sekolah SMP 1 Bumi, ternyata SMP 1 Bumi Agung ini guru-gurunya malas-malas, terus banyak guru yang nggak mau ngasih tugas. Wah, itu bisa kena pasal kalian, bisa kalian dikeluarkan dari sekolah dan lain sebagainya. Tetapi nah itu gambaran ketika pada saat di Orde Baru. Tetapi ketika saat ini kan sudah beda ya, kritik yang membangun, kemudian masukan itu sudah diberikan kebebasan untuk ada masyarakat, untuk pada pemerintah. Dulu pemerintah itu nggak boleh dikritik anak-anak. Pemerintah itu nggak boleh diberitakan yang buruk-buruknya saja, nggak boleh buruk-buruknya. Yang penting diberitakan oleh pers itu adalah yang baik-baiknya saja. Yang baik-baiknya ini diberitakan, yang bagus-bagusnya diberitakan. Yang buruk-buruknya nggak boleh. Kenapa? Itu bertentangan sama pemerintah. Dan itu akan di sini tadi dikatakan, dan majalah itu dipredel dan dicabut surat izinnya. Kenapa? Karena dia memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan. Artinya apa? Ketika ada pers yang memberitakan tentang
keburukan dari pemerintah, mengkritisi keburukan pemerintah, maka pers itu akan dicabut izinnya, dipredel. Gak ada kebebasan pada saat itu. Termasuk diantaranya kita mau mengeluarkan pendapat. Dulu belum ada media sosial seperti Facebook, ya Twitter dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan sudah ada seperti itu. Dulu belum ada. Kita pun masyarakat nggak bisa ngomongin Pak Presiden. Pak Presiden nggak boleh kayak gini, nggak bisa mengkritik. Harusnya sekarang bisa ya, benar ya, bisa ya sekarang kita bisa ya. Tapi pelaksanaannya apakah memang benar-benar sekarang sudah bisa? Ya, ini jadi PR kita bersama-sama, nanti kita pikirkan bersama. Boleh nggak kita mengkritik pemerintah? Boleh nggak kita memberikan apa namanya semacam eh, masukan-masukan kepada pemerintah? Boleh saat ini. Tapi bagaimana pada kenyataannya? Ini di masa orde reformasi. Tapi kalau di masa orde baru itu tidak dibenarkan sama sekali anak. Kemudian, nah ini salah satu mungkin kalian lihat gambar masa orde baru juga ditandai dengan adanya beberapa aktivis politik hilang atau ditangkap setelah menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah. Beberapa lama kemudian diberitakan hilang atau ditangkap. Anak-anak sekalian, mungkin kalian lihat di layar kalian, ini ada yang Bapak tunjuk, ini adalah peristiwa Tanjung Priok. Tepatnya pada 12 September 1984 kalau tidak salah. Kemudian yang ini adalah Marsina, aktivis peduli lingkungan, yang diculik kemudian dibunuh. Ya kan? Karena apa? Karena dia mengkritisi pemerintahan pada saat itu. Nah, yang di sini peristiwa Tanjung Priok ini hanya gara-gara masalah sepele juga. Hanya gara-gara masalah, kalau tidak salah itu yang pernah Bapak baca itu masalah selebaran yang ditempel di masjid, kemudian suruh dilepas tapi tidak mau. Kemudian dilepaslah oleh para aparat masuk ke dalam masjid dengan menggunakan sepatu. Bayangkan, masuk ke dalam masjid dengan menggunakan sepatu. Itu kan apa ya, kalau kata kita itu benar ya Tan ya, kalau kita masuk masjid dengan pakai sepatu, pakai sandal nggak sopan ya. Nggak sopan ya. Nah, artinya datanglah pemerintah ini ngambil segala sesuatunya, melepas pamflet tadi di masjid itu dengan menggunakan sepatu dan sandal. Nah, nggak terima dong orang masjidnya kan, masyarakat itu. Akhirnya di demo segala macam. Peristiwa Tanjung Priok ini mengakibatkan kurang lebih 20 nyawa melayang, bentrok antara pemerintah dengan warga masyarakat. Dan ini adalah bentuk salah satu penyimpangan yang terjadi di masa Orde Baru. Yang harapan awalnya tadi Pak Harto menginginkan bahwasanya penerapan Pancasila berjalan sesuai murni, ya kan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya, tetapi pada pelaksanaannya ternyata tidak sama sekali. Dan ini adalah salah satu penyimpangan yang sangat luar biasa. Termasuk diantaranya tahun 9 ada sampai dengan di era reformasi pun masih ada penyimpangan-penyimpangan. Berikut bentuk-bentuk penyimpangan nih. Mohon nanti dilihat, disimak ya Nenek. Ini ada beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara malah diredusir, disalahartikan dan disalahgunakan oleh Soeharto sebagai simbol kekuasaan. Nah, ini yang bahayanya. Dulu kalau Pak Harto itu di zaman Orde Baru menganggap bahwasannya paling berkuasa lah. Segala sesuatunya, mau legislatif, eksekutif, yudikatif, itu di bawah naungan dia. Pancasila dijadikan alat untuk menguasai rakyat, sehingga pemerintah Orde Baru dapat melegitimasi kelanggengan masa jabatannya. Makanya Pak Harto itu langgeng sekali dari tahun 1967, 1968 sampai dengan 1998. Hampir kurang lebih 32-34 tahun beliau menjabat. Karena apa? Itu tadi. Menguasai rakyat, menguasai segala sesuatunya. Pancasila sebagai sumber nilai dibuat seakan kabur. Penyimpangan terhadap asas kekeluargaan yang terkandung dalam kelima Pancasila, di mana Soeharto hanya mempercayakan orang-orang terdekatnya untuk menguasai perusahaan besar negara, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia hingga menjadi ajang praktik-praktik korupsi. Anak-anak, banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada zaman Pancasila di masa Orde Baru ini. Termasuk diantaranya ini tadi, orang-orang terdekat pada zaman Pak Harto itu dijadikan orang-orang yang andalan Pak Harto. Nah, dulu korupsi bisa terjadi di mana-mana. Kemudian orang-orang terdekat Pak Harto itu adalah orang-orang andalan yang bisa digunakan oleh Pak Harto untuk melegitimasi kekuasaan. Dan masih banyak lagi. Nih kalau kalian baca nih, Soeharto memimpin negara dalam bentuk otoriter. Padahal Indonesia adalah negara demokrasi yang mengutamakan rakyat dari, untuk, dan oleh rakyat, ya kan, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi pada saat itu
Kalau zamannya Orde Baru, Bapak tanya nih, pemilihan presiden siapa yang menentukan kalau zamannya Pak Harto dulu? Ayo, siapa yang tahu? Zaman Pak Harto dulu, kalau kita kan sekarang kan pemilihan presiden kan dipilih secara langsung oleh rakyat ya. Nah kalau zaman Orde Baru dulu, begitu Pak Harto jadi presiden, siapa sih yang milih Pak Harto jadi presiden sampai bisa berkali-kali? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Hmm? Ada yang tahu siapa? Apakah Pak Harto sendiri yang melegitimasi bahwasanya saya nyatakan saya sebagai presiden? Apakah ada? Ada nggak? Siapa yang menetapkan presiden? Siapa yang mengangkat presiden pada masa Orde Baru? Hah? MP, MPR. Oke, MPR yang mengesahkan dan mengangkat presiden menjadi eh, presiden pada saat masa Orde Baru. Pak, apakah dulu itu nggak ada calon lain, Pak? Apakah nggak ada orang lain, Pak, kira-kira? Ya kan timbul nih pertanyaan, emang kok Pak Harto terus kok kayak nggak sekarang ya? Kalau sekarang kan pemilihan banyak nih calon, ada 2, ada 3. Kok kalau dulu itu kayaknya Pak Harto terus. Nah, itu tadi, nah, katakan ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Pak Harto di zaman Orde Baru. Termasuk itu tadi, harusnya Indonesia itu adalah negara demokrasi, tetapi di sini jadi otoriter. Otoriter ini apa? Segala sesuatu megang kekuasaan itu ada di tangan presiden. Maka lihat di poin 8, poin di 9, 8 dan 9 ini. Poin 8 dan 9 ini. Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan untuk pemerintah. Wah, bayangkan coba kalau pemerintah kira-kira tidak mau dikritik. Atau misal nih apa ya, ada masukan atau apa, tidak boleh diberikan kepada pemerintah. Alasannya apa? Enggak boleh. Karena kritikan mengganggu ketidakstabilan negara sehingga sering dilakukan kekuatan militer bagi siapapun yang mengkritik pemerintah. Anak-anak mungkin bisa lihat di peristiwa Semanggi dan peristiwa Trisakti. Adalah salah satu contoh bagaimana masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan para mahasiswa itu sudah mulai muak dengan anti kritik yang dilakukan oleh zaman Pak Harto. Kemudian diterapkannya demokrasi sentralistik, yaitu demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Ini sentralisasi. Sekarang kita sudah masuk ke masa desentralisasi. Kalau sentralisasi itu adalah segala sesuatu itu berpusat pada pemerintah. Artinya, kalau dulu itu ada gubernur, ada apa namanya, bupati dan lain sebagainya, itu semua yang menentukan adalah orang pusat, pemerintah pusat. Tidak ada rakyat. Saat masa ini kita sudah menggunakan sistem desentralisasi, artinya kekuasaan penuh ada di tangan rakyat, kemudian masyarakat yang berhak memilih pemimpin daerahnya masing-masing. Selama Orde Baru, dalam kenyataannya Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi politik sehingga melahirkan gelombang perlawanan masyarakat. Nah, nanti ini, nah, kalian lihat ya, nanti akan Bapak coba cek, kita tayangkan video tentang bagaimana puncak pada pelaksanaan Orde Baru, di mana nanti apa namanya, ada banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan sehingga nanti akhirnya Orde Baru lengser, masuklah ke dalam Orde reformasi. Oke, ini tahun 98 ya, nanti Bapak berikan gambaran tahun ini tentang penyimpangannya. Tahun 98 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi, dan pada awal masa ini kemunduran ekonomi di Indonesia dan dugaan penilaian terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Soeharto. Baik, anak-anak sekalian ya, perhatikan. Jadi di masa Orde Baru tadi banyak ya penyimpangan-penyimpangan ya. Kebebasan pers dikekang, masyarakat tidak bisa mengeluarkan dan mengkritik pemerintah. Kemudian apa, kekuasaan sepenuhnya ada di tangan presiden dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, penyimpangan terhadap Pancasila di masa-masa Orde Baru, sehingga pada awal Orde Baru itu terjadinya apa namanya, penguasaan penuh oleh Presiden Soeharto sampai dengan tahun 1998. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan Bapak tunggu. Kalau misalnya kira-kira ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan supaya nanti kalian lebih paham lagi nih. Oke, semua sudah hadir ya di sini ya. Oke, kita coba, Bapak akan tayangkan sebentar tentang apa namanya, peristiwa
lengsernya di tahun 1998 ya, Presiden Soeharto. Nah, artinya nanti di tahun 1998 itu kenapa dikatakan era reformasi? Maksudnya era reformasi karena nanti di tahun 1998 itu adalah masa di mana Presiden Soeharto itu lengser. Kenapa? Masyarakat sudah mulai muak, mahasiswa sudah mulai muak, mereka turun ke lapangan, mereka turun ke jalanan. Untuk apa? Untuk yang namanya memprotes tentang bagaimana pelaksanaan pemerintah pada saat nggak mau lagi nih. Ini ya kita contohkan, ambil contoh. Tunggu sebentar, oke sambil menunggu mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Kalau ingin yang mau screenshot foto kegiatan kita pada saat ini, silakan di screenshot, tidak apa-apa, supaya sebagai bukti kita. 12 Mei 1998. Oke, anak-anak sekalian, kita lihat di sini ada. Oke, Bapak akan tayangkan ya sebentar ya, tentang bagaimana kerusuhan sehingga pada masa itu Orde Baru pun lengser, kita masuk ke orde lama. Ke era reformasi. Oke, Bapak izin share screen ya. Oke. Apa? 13 Mei 1998, Jakarta dilanda kerusuhan massa hingga 15 Mei 1998. Kerusuhan diwarnai dengan aksi perusakan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kerusuhan bermulai dari kampus Trisakti di Jalan Daan Mogot dan Jalan Kyai Tapa dan Jalan S. Parman. Hingga sore hari, aksi perusakan dan pembakaran terus meluas. Berikut adalah kronologi kejadian kerusuhan Mei 1998. Sekitar pukul 11.30, massa sudah berdiam dan berkumpul di area sekitar kampus hingga akhirnya bergerak pada pukul 11.30. Massa adalah mahasiswa Trisakti. Beberapa teman Trisakti sempat gugur karena ditembak mati akibat aksi damai meminta reformasi. Sebelum bergerak, mahasiswa melakukan aksi berkabung untuk mengenang teman mereka yang gugur. Sekitar pukul 12.00, terjadi pembakaran truk sampah di dekat jalan layang. Massa melempari aparat dengan batu, botol, dan benda lainnya karena aparat memblokir jalan di depan Mall Ciputra. Aparat mengeluarkan rentetan tembakan peringatan dan gas air mata. Massa sempat mundur, namun kembali mengamuk dengan membakar dan merusak gedung serta mobil yang berada di Jalan Daan Mogot. Sekitar pukul 13.00, ratusan mahasiswa Atmajaya menggelar aksi duka cita bagi mahasiswa korban tragedi Trisakti. Berlangsung di Ben Hill dan Semanggi, depan kampus Atmajaya, namun Polri membubarkan dengan gas air mata yang dibalas dengan lemparan batu oleh mahasiswa Atmajaya. Sekitar pukul 15.30, 3 helikopter terbang rendah dan meminta massa untuk tidak berkerumun dan pulang ke rumah. Namun massa masih terus bergerombol dan aparat semakin bertambah lapisannya. Bentrokan antara aparat dan massa tidak dapat dihindarkan. Sekitar pukul 16.00, menurut para medis dari Universitas Trisakti, setidaknya ada 9 orang terkena tembakan, 3 diantaranya peluru karet, sisanya peluru tajam. Selepas pukul 18.00, massa semakin tidak terbendung. Hingga larut malam terjadi pembakaran gedung, pembakaran mobil, hingga penjarahan toko. Suasana semakin mencekam karena lampu penerangan jalan dan gedung semua padam. Akibat dari kerusuhan Mei 1998 ini, kondisi pemerintahan Soeharto tidak stabil. Massa terus bergerak ke arah gedung MPR DPR dan akhirnya gedung itu berhasil dikuasai
pada 18 Mei 1998. Dan klimaksnya di tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur. Dan era reformasi pun dimulai. Oke, baik. Sudah ada gambaran ya oleh kita bahwasannya di masa Orde Lama puncaknya adalah pada saat peristiwa itu tadi. Mungkin kalian sudah ada gambaran. Pak, itu peristiwa seperti apa? Silakan nanti kalian cari di YouTube itu bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi, karena memang pada masa itu puncaknya ada pada bulan Mei tahun 1998. Belum lahir ya, belum lahir semua. Tapi pada tahun Mei 1998 itu adalah puncak daripada peristiwa runtuhnya pemerintahan Soeharto yang kemudian dari Orde Baru berpindah ke reformasi. Baik anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita sampai dengan hari ini. Minggu depan kita era reformasi. Nah, minggu depan akan ada kuis lagi seperti minggu lalu. Kita coba lagi kuis. Door prize-nya ada paket data tentunya dari Bapak yang akan Bapak siapkan untuk kalian. Bersiap-siap ya, paket data. Wah, boleh tuh. Kalau kemarin kan pulsa 10.000 nih dari Bapak untuk Tia. Nah, minggu depan akan ada paket data. Berapa, Pak? Tenang saja. Kalau dari Bapak nggak mungkin sedikit kalau paket data. Oke ya. Siap ya? Oke ya? Oke, jadi silakan pelajari kembali tentang pelaksanaan Pancasila dari masa ke masa. Ada berapa masa yang sudah kita pelajari? Dari awal kemerdekaan, Orde Lama dengan Orde Baru, kan sampai dengan reformasi tapi belum kita pelajari. Minggu depan kita bahas reformasi dengan sekaligus ada kuis dengan Bapak. Oke, terima kasih untuk pagi hari ini semuanya sudah mengikuti pembelajaran ya, walaupun sedikit setidaknya ada pengetahuan yang kita dapat pada proses pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian mohon terakhir hidupkan kamera, menghadap ke kamera semua, kita sesi pemotretan dulu sebentar ya. Bapak ingin melihat foto nanti supaya nanti Bapak kirimkan bisa ke grup kalian dan grup video. Oke, semua dihidupkan kamera. Evi, Alvaros, Aristiawan. Oke, dihidupkan kamera ya. Baik, kalau sudah dihidupkan kamera, hitungan ketiga semua menghadap ke kamera dan tersenyum. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ayu berpangku dagu dia. Oke anak-anak sekalian, terima kasih pertemuan hari ini. Kemudian setelah ini Bapak akan bagikan link absen untuk setiap kelas. Silakan diisi link absennya ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sukses terus untuk anak-anak kelas 9 di SMP 1 Bumi Agung. Kemudian setelah ini bahasa Indonesia ya. Ya, setelah ini bahasa Indonesia tetap semangat. Kemudian Bapak hari ini tidak ada tugas. Kalau sudah pakai Zoom kita tidak ada pakai tugas-tugasan. Tinggal nanti bagaimana kita setiap minggunya ada materi-materi yang akan kita pelajari semua. Oke ya, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, kemudian jaga kesehatan masing-masing. Kemudian pada saat pembelajaran dengan Bapak selalu ikuti dengan baik karena pembelajaran dengan Bapak nanti akan berbeda-beda, nanti akan ada dengan teknik-teknik yang berbeda. Nanti akan ada Bapak bagikan juga kuis-kuis berupa ular tangga semacam permainan ular tangga dan juga TTS. Nah, nanti akan ada seperti itu. Oleh karena itu, terima kasih untuk minggu ini. Semangat terus semuanya. Selamat pagi semuanya. Intan, Desti, Siti, Dea, Sinti, Dwi, Dia, Ayu Sintia, Dewi, ini Agra yang terlihat dengan Bapak Yogi, Siska Putri, halo, Kristi, halo Nak, Melinda, Raihan, ya, Yohana, Elsa, Anissa, Evi, Tasya, Siti Nurjana, Tia, Alvaros, ya kan. Kemudian Anissa Eka, semua sukses semua. Kita ketemu lagi minggu depan, mudah-mudahan dengan suasana yang semangat juga. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.